hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bertemu pada hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi ini. Ini kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan. Anugerah Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami Tuhan layak dan kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersatu, bersekutu menyembah Engkau di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Seperti firman-Mu berkata bahwa di mana umat 1-2 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bertahtalah di atas puji-pujian kami pada hari ini. Engkau hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Kami tidak mengizinkan kuasa lain selain kuasa Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Kami tahu Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Engkau ada bersama kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Oh Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sendiri
Kasih-Mu mengubah
kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memegang kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Yang walaupun terkadang kami meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, sungguh sukacita kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya Bapa di surga hadir di tempat ini, menjamah setiap hati kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit diberikan kesembuhan, diberikan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi setiap kami, biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan puji jemaat Tuhan, apa kabar? Lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak? Atau penuh beban? Ya, mikir sana sini dan tidurnya nggak nyenyak. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi saya lihat muka-mukanya pada fresh ya, tidurnya cukup ya, tidur 7 jam, 8 jam ya. Saya nggak tahu anak-anak muda yang begadang, kurang-kurangin lah begadang. Begadang itu nggak sehat. Nah baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya bersyukur ya masih boleh diberikan kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kita buka bersama-sama Alkitab kita, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Baru sebagian, belum semua berarti. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Kita baca bersama-sama ayat 13 dan 14. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Jalan yang kita pilih akan membawa kita kepada akhir dari perjalanan kita, ya. Perjalanan akan membawa kita sampai kepada suatu tujuan. Hidup kita itu terus berjalan, tidak hanya di sini-sini saja. Ya, waktu terus berganti, ya kita sudah memasuki bulan September. Kata orang-orang kalau sudah September itu sudah kerasa euforia Natal, ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, perjalanan akan membawa kita sampai kepada suatu tujuan. Jalan yang lurus belum tentu membawa kepada tujuan yang tepat. Amsal 16 ayat 25 berkata, banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Amsal 16 ayat 25. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kerinduan Tuhan supaya kita mengarahkan hidup kita kepada tujuan yang benar. Nah kita, setiap orang percaya bertanggung jawab dalam mengarahkan kemudi kita. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang bisa mengemudikan diri kita adalah diri kita sendiri. Yang menentukan tujuan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan destinya kita, bukan pasangannya kita. Tujuan kita mau kemana selama ini Bapak Ibu jemaat Tuhan? Mau diarahkan kepada tujuan yang benar atau salah, itu tergantung pada pilihan kita masing-masing. Jadi kalau hidup kita jatuh, hidup kita kacau, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Nah karena itulah Rasul Paulus berkata mengarahkan diri dan berlari-lari. Hal ini menunjukkan suatu usaha atau perjuangan ada pada jalan yang benar yang tentu akan membawa kita kepada tujuan yang benar juga. Bapak Ibu jemaat Tuhan harus diingat bahwa kita ini ada untuk sebuah tujuan.
Sama-sama katakan dengan saya, sebuah tujuan. Sebuah tujuan. Kita ada untuk sebuah tujuan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan tujuan itu sudah dirancang begitu indah oleh Sang Pencipta. Satu pribadi di dalam kehidupan kita sudah dirancang begitu indah dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Efesus 2 ayat 10. Ya, ini firman Tuhan yang sangat familiar bagi kita. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup pada tujuan yang benar yang disiapkan Allah bagi kita. Nah, kadangkala dalam kehidupan kita ini, kita lebih cenderung memakai ukuran-ukuran dunia yang bisa saja meleset. Ukuran-ukuran dunia membuat kita begitu nyaman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hanya ada satu ukuran yang tidak akan pernah meleset. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah meleset. Dia akan meleset kalau memang sangat-sangat berat untuk kita terima. Terkadang kita orang-orang percaya hanya mau menerima firman Tuhan kalau itu mengenakan telinga kita, ya. Kalau itu menembur kita, firman Tuhan ini meleset. Firman Tuhan ini nggak benar, kayaknya nggak cocok, nggak sinkron sama hidup saya. Firman Tuhan saya katakan tidak pernah meleset. Ada amin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bisa ditampilkan? Di sini ada beberapa poin penting. Saya mendapatkan ada 4 poin penting di sini. Saya mau berinteraksi dengan jemaat Tuhan yang di pagi hari ini. Saya sudah dapat 4 poin penting, dan saya berharap kita juga sama. Apa yang saya dapatkan, jemaat Tuhan juga dapatkan. Apa yang pertama? Poin penting di dalam nats firman Tuhan ini. Saya tidak mau dengar jawaban Pak Gembala ya. Saya mau jemaat Tuhan yang berbicara, yang meresponi saya. Poin yang pertama apa nih yang penting di dalam firman Tuhan ini? Filipi 3 ayat 14. Satu orang dulu deh. Ayo. Apa yang penting di firman Tuhan ini? Itu yang kesekian. Yang pertama dulu apa? Ayo, lihat baik-baik. Poin penting di firman Tuhan ini apa? Yang pertama, berlari-lari. Kedua apa? Yang kedua apa? Tujuan. Yang ketiga, Hadiah. Dapat. Yang ketiga, memperoleh hadiah. Lebih pintar anak-anak sekolah minggu saya. Yang keempat, apa? Panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Ya, ada amin untuk firman Tuhan ini ya. Ini sangat penting. Berlari-lari. Percuma kita berlari-lari kalau tidak ada tujuan. Ya, saya kemarin lihat Pak Sony ya jogging di Karibosi. Itu berapa putaran itu Pak? 7 kilo Pak ya, luar biasa. Saya nggak sampai 7 kilo Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Padahal saya masih muda ini. Ya, berlari-lari, kita berlari-lari karena ada tujuan. Tujuannya apa? Memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Banyak orang hanya memandang atau mencari hal yang kelihatan saja di muka bumi ini. Padahal semua hal yang kelihatan adalah fana dan hanyalah sementara saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pernahkah Bapak Ibu jemaat Tuhan bertanya pada diri sendiri tentang hidup ini? Mengapa sih saya hidup? Untuk apa saya hidup? Setelah saya mati nanti, apakah saya masuk surga atau neraka? Pernah ya?
pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di pikiran kita. Saya pun Bapak Ibu Jemaat Tuhan kadang juga berpikir, nanti ini ke depan ini, berapa tahun ke depan ini saya kemana gitu ya. Saya nanti setelah ini apa yang akan terjadi ya. Pokoknya banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang timbul di pikiran kita. Ataukah kita nggak peduli dengan itu semua, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi? Yang penting hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Ya mungkin yang lain berprinsip, ya hidup ini mengalir sajalah ya. Hidup ini dijalani begitu sajalah ya. Nggak usah pikir yang aneh-aneh. Yang penting dibuat happy. Urusan mati itu urusan nanti. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ingat, setiap orang harus memiliki tujuan dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hidup harus punya tujuan. Jangan sampai kita menjalani hidup ini tanpa ada tujuan. Ya, dengan memiliki tujuan yang hidup yang jelas, sasaran yang hendak dituju, hidup kita akan lebih bermakna. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, semakin memotivasi kita, mendisiplinkan kita, dan mengontrol kita ke arah yang benar. Kalau ada tujuan di dalam hidup kita akan semakin terarah. Coba kalau nggak ada tujuan, nggak ada. Anak-anak muda kalau kumpul, mau makan apa? Bahas. Makan apa kita yang nggak tahu. Belum ada tujuan yang nggak tahu. Sampai malam 24 jam belum makan. Ujung-ujungnya makan Indomie rebus. Coba kalau ada tujuan, langsung pesan, langsung jadi, langsung makan pada saat itu juga. Itulah pentingnya tujuan dalam hidup kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya. Tidak dapat dibayangkan jika seseorang itu hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan bisa saja kita hanya berputar-putar di situ-situ saja. Bisa berhenti di tengah jalan atau bahkan kembali pada posisi semula. Tidak dapat apa-apa. Ini perlu diingat Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tanpa tujuan hidup, kita bisa melakukan banyak hal. Ya, tanpa tujuan hidup, kita bisa banyak melakukan sesuatu. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang kita selesaikan dengan baik. Banyak yang kau kerjakan, banyak yang kita kerjakan, tetapi ingat, itu tidak akan selesai dengan baik kalau kita nggak punya tujuan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Rasul Paulus berkata di firman-Nya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, firman Tuhan yang sering dipakai di kedukaan ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan itu perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus memiliki tujuan hidup yang sangat-sangat jelas, yaitu hidup yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Hidup Paulus adalah bagi Kristus dan untuk Kristus. Bukan bagi Kristus dan untuk saya, untuk Paulus sendiri, tidak. Dari Kristus untuk Kristus, semuanya untuk Kristus. Karena itu dia berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi apa Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Selamat firman Tuhan. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi kurang keras, memberi buah. Saya kadang gemes sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya. Ya, artinya Paulus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan utama dalam hidupnya, serta menempatkan dia lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Pertanyaannya, apa tujuan tersebut? Apa tujuan hidup kita? Apa sih tujuan hidup saya? Tujuan hidup saya mau menjadi orang sukses. Anak-anak sekarang, tujuan hidup saya mau menjadi YouTubers. Itu cita-cita yang baru Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Coba tanya anak-anak sekarang, anak kecil, mau jadi apa? YouTubers, mau jadi gamers, mau jadi influencer. Saya tanya, apa artinya itu influencer? Flu. Saya lagi flu juga sih Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya, nggak tahu tujuannya apa, hanya ikut-ikutan saja. Nah, tujuan kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang pertama, untuk memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ya,
1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti 1 Korintus 10 ayat 31. Pelayanan, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, biarlah itu untuk semua kemuliaan Tuhan, ya. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hati-hati, jangan sampai di dalam pelayanan kita memuliakan diri kita sendiri. Ini nih, menjadi perhatian bagi kita sesama pelayan Tuhan, ya. Di dalam pelayanan kita mau menonjolkan kemuliaan kita, bukan kemuliaan Tuhan. Tuhanlah yang harus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ada amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya. Yang kedua, apa sih tujuan hidup kita? Berdampak atau jadi berkat bagi orang lain. Saya singkat saja, waktu saya sangat-sangat nggak kerasa, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang kedua, berdampak atau jadi berkat bagi orang lain. Panggilan kita sebagai garam dan terang dunia harus terus nyata sebagai orang percaya. Kita menggarami dunia ini, bukan kita yang digarami, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita digarami. Ya, saya pernah dengar ada suatu kesaksian. Dia pacaran dengan orang sebelah, agama seberang, ya. Dia punya tekad bahwa saya tetap setia sama pasangan saya supaya saya bisa menangkan dia. Teman saya bilang, dia kagum dengan anak muda ini. Wah, luar biasa sekali pekerjaan, sungguh sangat mulia. Kamu melebihi hamba Tuhan, mau memenangkan satu orang, ya. Iya, saya mau menangkan dia. Dia setia sama pasangannya, ya. Katanya kalau dia lagi makan, dia berdoa di depan pacarnya yang berbeda agama. Segala macam upaya dilakukan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pada akhirnya dia yang digarami, dia yang ikut, dia yang terambil, ya. Tujuannya sangat-sangat bagus, tetapi istilah saya enggak berhikmat, ya. Dia tidak melatih diri, tidak memperkuat diri terhadap hal-hal rohani. Harus permantap diri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan sampai kita yang digarami, kita harus menggarami dunia, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai ada yang lebih terang dari kita. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ingat, kita harus menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekarang lagi marak kaum LGBT, ya, sudah mulai show up, menonjolkan diri mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita nggak boleh menghakimi mereka, tetapi kita merangkul mereka supaya bisa kembali kepada nilai-nilai kerajaan surga. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya juga menjadi perhatian sekarang terhadap kaum seperti ini, karena banyak juga teman-teman saya, ya, yang seperti itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya sedikit bersaksi lagi, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya punya teman, dia tuh suka sama saya, tapi sesama jenis. Ya, suka sama saya. Apakah saya menjauh? Tidak. Saya mendekati dia. Terima kasih untuk perasaanmu. Terima kasih untuk perasaan yang sudah kamu ungkapkan ke saya. Saya ngomong gitu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya sedikit komentar itu di bawah. Komentar kaki saya apa segala macam itu, ya. Jangan sampai dia apa saya. Tapi Tuhan, saya mau menyelamatkan dia. Ya, dengan cara-caranya saya memasukkan nilai-nilai kerajaan surga bagi dia, supaya dia tidak terus berlarut dalam dunia seperti ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya pikir jangan sampai yang saya terpengaruh, saya ikut dia. Dan puji Tuhan, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia ikut ke gereja. Saya kadang mau ajak dia ke sini, cuman dia masih malu-malu. Ya, nanti kalau dia ke sini jangan dihakimi, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita rangkul dia. Ya, dia lagi berusaha untuk keluar, ya, dari. Saya salut sama dia karena dia mau mengakui dosanya. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dosa itu harus diakui. Ya, sepakat Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ya, horas. Dosa itu harus diakui. Ya,
Dunia ini semakin dipenuhi oleh manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita enggak seperti itu. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kita mari bersama-sama merangkul mereka, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tujuan kita berdampak atau menjadi berkat bagi orang lain. Ya, apapun yang bisa Tuhan pakai dalam kehidupan kita. Yusuf di penjara contohnya, ya, dia di penjara, tapi Tuhan pakai dia menjadi jawaban atas mimpi juru minum dan juru roti Firaun yang membingungkan mereka pada saat itu. Ya, apa saja yang bisa Tuhan pakai dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak muda, anak-anak remaja di belakang sana, ya, ingat harus menjadi garam, jangan sampai kalian yang digarami. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ini memang sangat-sangat susah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi at least setidaknya kita punya kerinduan menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus terus mau dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Ya, kita harus terus berjuang, ya, yang dahulunya anak-anak gampangan menjadi anak-anak perjanjian. Ya, karena itulah Tuhan memakai orang-orang, ya, masa-masa sulit kita, masalah-masalah untuk memproses kehidupan kita sehingga semakin hari kita menjadi serupa dengan Kristus. Milikilah kerinduan mau menjadi serupa dengan Kristus. Memang sangat mudah. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan fisiknya, ya, bukan rambutnya yang dibuat gondrong, ya, pakai jubah. Saya sudah menjadi serupa dengan Kristus, rambut saya gondrong, saya bercambang. Tidak, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nilai-nilai rohaninya, teladan-teladannya yang diberikan bagi setiap kita orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau ketiga hal ini terus menjadi tujuan di hidup orang percaya, maka kelak di akhir hidup kita dapat berkata seperti Rasul Paulus. Apa yang Rasul Paulus katakan? 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, sangat indah firman Tuhan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika tujuan hidup kita benar, maka benarlah perbuatan kita. Pertanyaannya lagi, ya, dan ini sangat-sangat penting bagi kita semua. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu? Yang pertama, melupakan yang di belakang. Ibu Erna bisa ditampilkan kembali firman Tuhan, ya. Melupakan yang di mana Bapak Ibu jemaat Tuhan? Yang di belakang. Ya, anak-anak muda, move on lah. Kalau pasanganmu sudah menikah, ya sudah move on. Ya, fokus kepada tujuanmu, ya. Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi kita, ya. Jangan menoleh ke belakang kepada kekalahan masa lalu yang mengecewakan kita. Jangan menoleh ke belakang kepada konflik lama yang membuat kita kepahitan. Jangan menoleh ke belakang kepada kemenangan lama dan pencapaian kita. Enggak usah terlalu pikirkan masa lalu, ya. Masa lalu sudahlah. Sana. Saya mau fokus ke depan, fokus kepada tujuan saya. Saya mau mencapai tujuan saya. Makanya saya tidak mau menoleh ke belakang lagi. Saya mau menanggalkan dosa-dosa lama saya. Saya nggak mau hidup yang kotor, yang tidak terarah, yang tidak punya tujuan. Saya mau fokus ke depan kepada tujuan saya. Dan yang kedua, berlari. Harus ada upaya, harus ada usaha yang keras. Ya, kita harus kerja keras, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk mencapai tujuan kita. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu lari maraton. Ada yang pernah ikut? Pak Sonya pernah ikut lari maraton? Gak pernah, ya. Ada yang pernah ikut lari maraton? Ya, saya kadang mau ikut, cuma saya nggak punya komunitas. Saya mau masuk di mana komunitas itu, ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, lari maraton adalah salah satu cabang atletik yang memiliki
jarak tempuh yang cukup jauh. Ya, olahraga lari maraton adalah ajang lari jarak jauh sepanjang ya istilahnya lebih dari 50 km lah ya lari maraton. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, olahraga yang paling tua di dalam sejarah Olimpiade kuno, olahraga ini mulai diadakan di tahun 490 sebelum Masehi. Ya, yang dilakukan di jalan atau di luar jalan raya ya. Jelas lari maraton itu dilakukan di jalan raya ya, bukan di dalam gedung ya. Nah, pesertanya bisa mencapai ribuan orang dan berasal dari berbagai negara. Olahraga ini memuat nilai-nilai positif seperti pantang menyerah, memiliki daya juang ya, upaya disiplin dan keinginan kuat untuk menyelesaikannya. Lari maraton ada tujuannya. Tujuannya apa? Mencapai garis finish. Bukan tujuannya cari bakso di pinggir-pinggir jalan ya. Lari maraton bukan itu tujuannya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Lari maraton tujuannya garis finish ya, bukan ke pedagang kaki lima. Itu bukan tujuannya lari maraton. Itulah dikatakan berlari-lari. Kenapa keluar statement ini berlari-lari? Karena diperlukan daya juang yang tinggi untuk kita mencapai tujuan itu Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Kita sebagai orang percaya dibutuhkan ketahanan rohani dan ketekunan iman agar dapat finish di garis paling akhir ya. Dalam mengikuti pertahanan iman ini kita juga tidak boleh duduk santai-santai ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam mencapai garis finish nggak boleh santai-santai Bapak Ibu jemaat Tuhan, harus terus berjuang. Saya pernah lihat cuplikan Upin Ipin kura-kura dengan kelinci ya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube lah. Itu kelincinya, mungkin dia pikir kura-kura ini tidak sampai tujuan lah, tidak sampai finish. Kelincinya singgah di tengah jalan, apa sih yang dilakukan? Makan atau apa gitu ya? Dia makan apa segala macam, dia berhenti ya. Ada yang ingat ya cuplikan di Upin itu ya? Ya, film-film kartun itu Bapak Ibu jemaat Tuhan banyak juga nilai-nilai yang bisa didapatkan ya. Saya baru sadar. Saya kalau makan itu Bapak Ibu jemaat suka nonton film kartun. Ya ada beberapa banyak hal yang bisa didapatkan. Kalau anak-anak mah ya memang kurang ngerti ya. Tapi kalau kita sudah dewasa begini kita akan mengerti nilai-nilai apa yang ada di dalam kartun. Nah, salah satu itu Upin. Nah, di adegan itu si kelinci ini berhenti di tengah jalan, berhenti ya. Si kura-kura ini terus berjalan. Karena si kelinci ini teledor ya, menganggap hal itu biasa, santai. Dia tidak capai garis finish. Akhirnya si kura-kura ini mencapai garis finish. Kita harus terus berjuang untuk mencapai tujuan kita dalam memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi garam bagi orang di sekitar kita, dan serupa dengan Kristus. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan bersantai-santai. Ada tujuan hidup kita, ada tujuan yang harus dicapai Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, jangan kita menjadi salah satu orang Kristen yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Tapi saya kena percaya semua di sini punya tujuan hidup yang jelas. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, ada orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi tujuan hidupnya adalah mencari kesenangan, popularitas, kuasa, atau kekayaan. Tujuan hidup seperti itu membuat banyak orang Kristen hidupnya tidak berguna bagi orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Tapi tujuan hidup kita kepada panggilan surgawi. Kembali munculkan tadi Bu Filipi. Kembali kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ayat 14. Kita baca bersama-sama. Saya minta Pak Gembala pimpin kita dalam doa. 2, 3. Dan lari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah benih firman yang sudah ditanamkan oleh hamba-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan umat-Mu, sehingga umat-Mu
akan berlari dan berlari untuk mencapai satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Biarlah umatmu semakin menjadi terang dan garam, semakin menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga lewat kehidupan umatmu, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, sehingga kedatangan-Mu kedua kali dipercepat untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu pagi siang hari ini. Biarlah hikmat dan kuasa Tuhan semakin Tuhan mengurapi, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, selalu nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Hamba percaya Tuhan, pagi siang hari ini tidak ada satu umat-Mu yang Engkau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Reza. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk kehadiran seluruh jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan buat yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kira-kira minggu-minggu yang akan datang kita boleh bersama-sama lagi untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh Evangelis Elizabeth. Kemudian ibadah sekolah minggu juga setiap hari minggu di depan. Demikian pengumuman, kita akan berdoa syafaat. Saya minta kepada Ibu Wawa untuk membawa kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pagi siang hari ini. Terima kasih kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan dari kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan gereja-Mu GB Anugerah ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah pengurapan dan hikmat dan kuasa Tuhan boleh mengalir atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga lewat pelayanan di tempat ini ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini bagi jemaat-Mu, mereka yang hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, pemuda-pemudi. Tuhan berkati apapun profesi jemaat-Mu. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati apa yang mereka rindukan, mereka kerjakan, mereka usahakan. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati berkali lipat ganda. Tuhan Yesus, mereka yang sedang bergumul hari-hari ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau terlebih tahu, dan kami percaya
Tuhan yang akan buka jalan bagi pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Mereka yang sakit juga, mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi siang hari ini. Mungkin mereka dalam keadaan yang lemah, mungkin mereka saat ini sedang sakit. Mari Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan boleh terjadi dan di minggu yang akan datang mereka boleh kembali beribadah bersama kami. Mungkin mereka yang lalai, mari Tuhan jamah, Tuhan ingatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan program-program gerejamu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan, rencana-rencana ke depannya. Kami percaya Engkau yang akan turut bekerja di dalamnya, semata-mata untuk mendatangkan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa buat persembahan umat-Mu yang sudah diberikan, baik itu persembahan untuk perayaan Natal, persembahan korban syukur umat-Mu. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas umat-Mu Bapa. Mereka juga yang mengembalikan milik-Mu persepuluhan mereka, Tuhan memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Apa yang mereka tabur, mereka akan menuai 100 kali lipat ganda. Dan Tuhan akan membukakan bagi umat-Mu tingkat-tingkat langit-Mu, dan Tuhan menjauhkan dari belalang-belalang pelahap. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus gereja dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus semua jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ada begitu banyak pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu kehidupan umat-Mu. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan juga tempat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati hotel tempat kami beribadah, berkati pemiliknya, bahkan semua staf karyawan yang bekerja di tempat ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera juga boleh mengalir di tempat ini, dan banyak orang boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada di hati Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan atas bangsa kami. Kami akan melihat bahwa setiap lutut akan sujud menyembah-Mu, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau atas bangsa kami, atas pemerintahan yang ada, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua staf jajarannya, baik itu di kota-kota besar, di desa-desa, di pelosok-pelosok. Kami berdoa biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan tercurah, sehingga bangsa kami boleh hidup dengan damai, boleh hidup dengan tentram, dan menikmati kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hari-hari ini Tuhan, di tahun politik ini kami berdoa biarlah keamanan, perlindungan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Indonesia, atas Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan sekitarnya. Kami berdoa biarlah perlindungan Tuhan boleh nyata, biarlah kuasa Tuhan boleh nyata di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruhnya doa-doa kami, kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya minta untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Dan ku tahu
kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu menyelamatkan kami. Kasih-Mu membuat kami hidup. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu ke hadapannya untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehnya, dan apa yang pun yang kau kerjakan Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun, atau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.